Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis train oli gado-gado ya. Untuk penggantinya adalah oli Wolti Vigorous. Katanya tahan perubahan suhu. APSL SAE 10W40 cas WMA2, 1 liter. Part number nggak ada NPT. Minyak sintetik ya. Produksi oleh Mesindo Lubritek. Nomor resen ini logo bawah, atasnya sudah penulis lepas ya, tapi ya labelnya gampang sekali dilepas, selevel dengan oli palsu ya. Maaf. Harga 125.000, beli di lapak resmi. Lapak resmi itu bukannya kalau hari kerja, kalau hari lain libur tokonya, jadi nggak bisa order kalau di hari lain. Mbuh lah, rada aneh dewi daripada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis sudah pakai oli Wolti ya, Vigorous. Oli Wolti khusus sepeda motor 10W40 APSL jas WMA2 ya, walau dua-duanya nggak ada logonya ya. Dari yang penulis rasakan ini, olinya kok terkesan minim aditif ya. RPM mesin termasuk agak cepat turun ya, walau nggak kayak oli bekas. Terus suaranya juga nggak bisa halus ya. Olinya masih ada licin-licinnya, tapi entah mengapa RPM mesin kok termasuk cepat turun ya. Produk Wolti sendiri yang jadi keunggulan adalah viscosity index. Jadi viscosity indexnya tinggi karena dia juga pakai bahan oli yang punya dasar viscosity index yang tinggi. Tapi penulis nggak tahu ya gimana rasanya oli viscosity index tinggi. Kalau bicara soal mudah menyalakan mesin, penulis pernah pakai oli Gardan GGI SAE 140 ya, enteng. Pakai oli 10W60 ya, enteng. 20W50 ya, enteng. Setat ya langsung setat, nggak ada bicara sulit atau enggak, kecuali dulu waktu pakai oli extend 10W40 jas WMA.
di motor Suzuki Spin ya. Penulis tadi udah uji kekentalan, uji pemanasan. Uji kekentalannya masih belum tahu, harus lihat proses rekaman videonya dulu. Yang udah tahu adalah hasil uji panggang olinya, dan ternyata oli Vigorus ya, Multi Vigorus ini adalah oli yang cepat hitam. Dibanding oli apa jenenge Ravenol TSI Delvac One itu lebih cepat hitam, tapi memang walau hitam dia tidak berkurang. Karakter ini mirip dengan oli Idemitsu ya. Oh ya, Eneos juga kayak gitu. Jadi oli Eneos molybdenum Idemitsu itu cepat sekali hitam, tapi dia tidak berkurang. Begitu pula dari BM1. Jadi kemungkinan bahan dasarnya sama-sama dari bahan yang cepat sekali hitam, tapi tidak menguap. Jadi penguapannya minim. Kalau dipanasi nggak berkurang dia. Cuma ya itu cepat sekali hitam. Entah apakah di standar SNI itu ada ya pengukuran untuk oli cepat hitam atau enggak. Karena kalau enggak ada ya parah juga ya. Rupanya aditifnya enggak untuk RPM rendah ya. Jadi setelah jalan ini RPM mesin enggak begitu cepat turun. Jadi perlu jalan. Mungkin mirip aditifnya Top One kali ya. Penulis juga ya, sayangnya nggak bisa ngomong dari akselerasi karena penulis kemarin ngelepas sileknya diganti dengan yang 2,3 cm, diameter 2,3 cm yang ada kumparan di dalamnya. Dan ya karena pakai yang itu jadi ada efek pembersihan, suara knalpot juga makin tegas, walau pada saat pakai itu tenaga mesin nggak begitu keluar. Terus sekarang balik lagi ke silek 1,8 cm tapi yang panjang 22 atau 23, jadinya tarikan bawah sekarang lebih ganas dari kemarin. Dari penulis gak iso ngerasa kumparan sileknya juga penulis kasih kumparan, walau kumparannya nggak di dalam tapi di luar. Atau aneh apa efeknya kumparan di luar gitu ya. Ya coba-coba aja, karena kalau eksperimen pakai cemenite ya kayak begitu, itu barang yang secara efek itu mestinya nggak ada efeknya, tapi ya nyatanya ada. Nanti ya lihat aja lah efek kumparan di luar ini ada atau enggak. Taunya gimana? Taunya ya dari apa, rasanya mesin, rasanya ruang bakar mesin itu makin bersih atau enggak.
oli Worlty ini rasanya mungkin beneran ya viscosity indexnya tinggi, karena sekarang wis encer banget ya. Jadi Mas Yo Pak Arif Hidayat itu ngomong bahwa oli itu harus pakai bahan yang viscosity indexnya tinggi ya, bahan dasar oli viscosity index tinggi, biar viscosity index improvernya nggak banyak. Tapi rupanya dengan ngeset full viscosity index harus 180, itu membuat ya olinya keteteran ya. Jadi ini penulis ngerasakan wis kasar ya, padahal dari tadi kan jalannya nggak begitu kencang ya sebenarnya. Ini sudah asak-asak nih, entah denger apa enggak. Nanti kalau sebentar lagi isi bensin lah, isi bensin mesti ini bisa denger. Jangan ngebut dulu lah wis, nanti aja ngebutnya. Ini kalau setelah ngebut asak-asakin nemen, penulis pakai itu ya, bawa modul 510 2T itu yang akan penulis pakai. Encer, rasanya encer sekarang. Entah menghambatnya kerasa atau enggak ya. Getaran ya udah mulai kerasa ini, tapi mungkin nggak seencer Daytona. Mungkin lah ya, Daytona itu kan oli yang cari kenemenan ya. Katanya olinya licin biar kencang ya, mungkin ada molybdenumnya ya, lihat aja lah. Ini kayaknya harus muter ini ya, untuk kesempatan jalan kecepatan tinggi ya. Ini sekarang nggak ada kesempatan. Sayangnya yang jalur ke selatan sana yang habis belokan itu nggak bisa ya dipakai kencang, motornya pencolotan. Penulis eman-eman beltnya ya, karena halangannya terlalu besar. Jadi kayaknya kayak kehambat gitu ya. Top speednya cuma bisa 108, entah mengapa. Padahal ya beberapa hari yang lalu saat masih pakai Mesran SI 40 campur minyak goreng 20%, itu licin ya, bisa sampai 112. Tapi ini terhambat. Ini juga sekarang sudah nggak licin lagi mesinnya. Masa habis entek aditif habis dipakai digeber sekali toh. Iya ya, nggak terasa licin lagi ini. Ini penulis gas ini biasanya gini kecepatannya ke 90 ya. Jadi kayak kena rem gitu ya. Nanti penulis pastikan lagi kalau sudah jalan pelan lah. Kok parah ini kualitas olinya. Masa separuh perjalanan aja sudah harus tambah aditif. Ini padahal oli harga 125.000 ya. Penulis ya bandingannya nggak bakal dengan enduro racing, dengan
sing wis nyoba oli-oli yang harga 40 sampai 100 ya. Bandingannya tentu dengan oli rekomendasi. Ini kasarnya kayak parah ya. Kayaknya additifnya ini pekerjaannya di RPM menengah saja ya. Kalau di RPM tinggi enggak, di RPM rendah enggak, kayaknya kayak gitu. Jadi ya beneran kayaknya ini additifnya mirip additifnya Top One. Jadi dipakai kencang sekali, enggak licin. Terbukti dari top speed yang cuma 108, padahal kemarin penulis pakai pipa besar pendek ada kumparannya untuk sileknya itu kalau nggak salah bisa kok 110. Jadi sampai dengan pemakaian 20 km ini terasa ya beneran ya, aditifnya itu licinnya di kecepatan menengah kalau di motor NMAX ini. Entah kalau di motor lain kecepatan berapa licinnya, atau kalau di mobil kecepatan berapa licinnya. Tapi di NMAX ini licinnya di kecepatan ya 30-50 gitu ya. Kalau kencang sekali nggak enak malah. Kencang sekali nggak enak, pelan sekali juga peret. Jadi dipakai tadi aja sempat macet-macetan, peret ya, nggak licin. Tadi juga ngebut, nggak bisa nyampe top speed, kehalang. Nah, denger nggak? Ya memang nggak seberisik suaranya mesin diesel mobil tadi, tapi ya suara kemericik kemerasa wis cukup terasa lah ya, cukup. 10W40 nya mungkin bener, tapi dibanding ini ya mending RS4GP. RS4GP itu harganya 100 berapa, 160 ya. Ini 125 kayak gini. Mending Yamaha XP dah. Yamaha XP tapi 20W50 ya, beda kelas. Ini kalau pelan terasa gambat ya. Tapi kalau licinnya di kecepatan gini berarti kan ya aditifnya gak kerja ya. Tapi coba lihat pulangnya nanti, review nanti aja lah bareng sama pulangnya ini. Soalnya kok olinya prospeknya buruk sekali ya. Untung menulis nggak beli yang versi Apogeo sehingga harganya 235 atau berapa. Kalau beli yang Apogeo alah nangis. Gak bisa banter sekarang, lagi pakai oli Volti Vigorous, padahal masih 36 km tapi ini wis kehambat ya. Jadi ini sudah ya pemakaian 40 km. Iya, ternyata nggak makin bagus ya. Ternyata ya memang sudah waktunya ya ganti ya. Olinya nggak licin, olinya parah lah.
Penulis tadi mau jalan di atas 80 nggak berani, keset, terasa nggak bisa kencang. Bukaan gas saja lebih kecil dari biasanya. Jadi biasanya gas kecil sudah jalan kencang, ini enggak. Lawang tadi pagi aja top speed nggak bisa kencang. Suara mesin juga sudah kasar nih. RPM mesin ya cepet turun. Wes sudah komplit lah apa jenenge keharusan untuk ganti olinya. Masih lebih licin oli yang kemarin, oli gado-gado, merek gak jelas ya. Klaimnya oli Wolti itu kekentalannya tetap terjaga walau di RPM tinggi, RPM rendah, RPM menengah. Kekentalannya terjaga walau di iklim panas, iklim dingin. Itu bohongan. Karena terbukti kekentalannya tidak terjaga ketika setelah dipakai ngebut. Habis dipakai ngebut peret. Ini padahal baru beberapa hari yang lalu nih penulis rekondisi mesin pakai SAT2 SGR. Suara mesin jadi kayak gini, parah ya. RPM mesin juga cepet turun ya. Ya wes lah, oli sehari pakai 40 km sudah rusak. 11 gak sesuai klaimnya itu. Oli 125.000 tapi ya gak layak beli ya. Jangan beli oli Baltic. Untung penulis gak beli yang Apogeo yang harganya 235.000. Yang rekomendasi juga dari resminya beli ya wes tak tuku yang murah, katanya juga sama-sama full sintetik tapi ya ketahanannya di bawah standar. Ini nggak layak disebut oli sing ono sertifikasi API. Ini nggak kayak gini ya oli sertifikasi API. Harusnya ya lebih tinggi lah dari SN. Kalau yang SN aja di motor ini bisa 120 kilo, ini harusnya begitu. Ya wes begitu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.